Gimana hasil sekolahnya? Ada yang bagus, ada yang kurang juga. Berarti ada yang nggak naik dong. Tapi harus tetap semangat ya. Oke, yuk kita sekarang sekolah minggu yuk. Untuk mengawalinya kita nyanyi dulu. Allahku besar. Yuk bersama-sama kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Ayo kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan kiranya berkati kami, anak-anak-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan, dapat memuji firman-Mu semuanya dengan penuh sukacita dan penuh kebahagiaan. Berkatilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nyanyi lagi yuk, Allahku besar sekali lagi. Yuk. Tono. Iya, Tini, ada apa? Kok pagi-pagi sudah datang ke rumahku? Kamu lagi ngapain? Ini ndak lagi ngapa-ngapain, lagi belajar di rumah karena belum masuk sekolah. Oh, belajar ya. Aku ganggu berarti ya? Ndak, besok kan libur. Gimana kalau besok kita bermain bareng yuk, berenang, mau ndak? Sudah boleh apa? Boleh, berenang di kamar mandi. Gimana, mau ndak? Atau mau jalan-jalan ke tempat lain? Yang kemarin sudah dibuka itu di pantai, sudah dibuka. Kita sepedaan aja yuk. Oh iya, sepeda
sepedaan aja. Sepedaku baru loh. Oh, iya toh? Iya. Ya enggak apa-apa yo. Besok sepedaan aja gimana? Jam berapa? Jam 10. Mau ya? Oke. Oke. Aku kesini ya. Ya, besok saya tunggu di rumah jam 10 ya. Oke. Oke. Pulang dulu ya. Ya, hati-hati. Ayo. Dadah. Tomorrow for sure. Aduh. Mana ya ini Tini ini? Katanya jam 10 mau datang sepedaan. Kok sampai sekarang belum datang? Jangan-jangan masih ketiduran. Sekarang jam 10 ya. Tunggu 15 menit lagi. Siapa tahu Tini nanti datang. 2 hours later. Duh, sudah 15 menit belum datang juga. Nanti kalau tambah siang sepedaannya tambah gosong, gimana ini? 15 menit lagi lah. Pokoknya kalau sampai setengah 11 nggak datang, tak tinggal sepedaan sendiri. 6.5 hours later. Gimana ini orang? Janji-janji jam 10 katanya mau sepedaan. Sampai sekarang nggak datang-datang. Jam berapa ini? Udah setengah 11. Wah, ya udahlah kalau gitu. Tinggal aja. Biar dia sepedaan sendiri daripada kepanasan. Dah. Capek aku. Halo adik-adik. Ketemu lagi dengan Pak Hendra. Saat ini kita mau sekolah minggu. Kalau tadi sudah dipimpin doa, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Kejadian 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Tetapi Pak Indra tidak akan baca semuanya. Pak Indra akan membacakan ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-14. Demikian firman-Nya. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Adakah suatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita sudah melihat ceritanya Tono sama Tini. Kira-kira ceritanya tadi tentang apa? Iya benar, ceritanya tentang Tini dan Tono yang berjanji untuk main sepeda bareng. Tetapi Tono nunggu sampai lama, Tininya nggak datang-datang. Nah, kalau ngomong tentang janji, siapa yang di rumah sudah pernah berjanji? Janji sama temennya untuk main bareng, atau janji mau berdoa, atau janji mau ke gereja, atau janji mau belajar. Kira-kira kalau janjinya tidak ditepatin, seneng atau enggak? Enggak ya. Mesti sama kayak Tono tadi. Ketika Tono sama Tini sudah berjanji bersepeda, kemudian Tini tidak datang, yang dirasakan Tono apa? Marah, kecewa, sedih, macam-macam. Nah, cerita janji itu juga ada di kisahnya Abraham. Pada saat itu, Tuhan Allah berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan mempunyai keturunan yang besar. Keturunannya seperti bintang-bintang yang ada di langit. Tetapi sampai Abraham tua,
sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek. Janji Tuhan belum ditepati. Yang terjadi apa? Abraham merasa kecewa sama Tuhan. Katanya mau kasih anak. Kok sampai tua Abraham belum punya anak? Akhirnya kita dapat melihat di bacaan kita kejadian tadi. Tuhan mengutus 3 orang untuk datang kepada Abraham. 3 orang itu diminta agar menyampaikan janji Allah berkaitan dengan Abraham nantinya akan punya anak. Akhirnya yang terjadi adalah Abraham dikaruniai anak. Dari sini Abraham kemudian yakin kepada Tuhan bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Janji Tuhan itu ditepati meskipun waktunya lama. Nah, pernah nggak kita berdoa kepada Tuhan? Tuhan, saya pengen ini dan itu, tetapi kita kemudian tidak dikasih-kasih. Pernah nggak? Atau pernah dikasih sama Tuhan, tetapi waktunya lama, harus nunggu bertahun-tahun. Ada yang seperti itu kan? Kita harus ingat sama cerita Alkitab tentang Abraham tadi, bahwa ketika Allah berjanji kepada manusia, janji Allah itu pasti akan ditepati. Janji Allah itu berbeda dengan janji yang dibuat oleh manusia. Kalau manusia tadi kayak ceritanya Tono dan Tini, yang berjanji tetapi tidak ditepati. Kalau Allah berjanji, itu pasti ditepati. Nah, pada saat ini kita diajar untuk bersama-sama melihat bagaimana kehidupan kita. Apakah ketika kita berjanji kepada teman kita, sahabat kita, janji itu sudah ditepati? Kalau sudah, itu harus dipertahankan. Tetapi kalau belum, mari kita bersama-sama belajar untuk menepati janji Allah, sehingga teman yang kita janjikan itu tidak kecewa, tidak marah, melainkan bersuka cita. Dan kita juga menjadi orang yang menepati janji. Tuhan memberkati kita. Amin. Sebelum ditutup, ada kuis untuk adik-adik. Nanti bisa dijawab di kolom komentar. Ada hadiah yang menarik yang akan diberikan. Kalau tadi Pak Hendra bertanya, menceritakan tentang Abraham itu ketika punya anak usianya sudah lanjut, usianya sudah tua, sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek. Pertanyaannya adalah, berapa usia Abraham ketika punya anak? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Tuhan memberkati. Dadah. Yeay, kita telah selesai ya Kak. Hari ini kita juga telah mendengar firman yang disampaikan oleh Pak Hendra, sangat luar biasa sekali. Yeay. Semoga kita bisa menepati janji ya, Dek. Iya benar Kak, benar. Karena janji Tuhan itu tidak ada yang mustahil, pasti terjadi. Yuk sebelum kita tutup, kita mau ngapain Kak? Nyanyi dulu. Nyanyi dulu? Iya. Oh, nyanyi apa tuh Kak? Itu loh yang janji Tuhan itu loh. Oh. Apa ya? Tuhan tak pernah janji. Oh, Tuhan tak pernah janji. Langit selalu biru itu ya? Iya, iya. Yuk bersama-sama yuk, yang di rumah yuk, ikut nyanyi yuk. Selalu
setelah selesai bernyanyi ya Kak ya, apa selanjutnya Kak? Kita akan menutup dengan Berdoa. Kira-kira apa yang mau didoakan ya Kak? Kita kan udah naik kelas. Iya. Kita udah punya teman baru, Ya. pelajaran baru. Meskipun kita masih sekolah di rumah, minta didoakan ya Pak Hendra ya. Iya. Terus kesehatan juga. Terus apa? Corona. Iya. Coronanya juga didoakan ya Pak Hendra, Supaya cepat hilang. biar Oke. cepet hilang. Terus kita bisa sekolah minggu lagi. Oke. Kita bisa sekolah lagi. Oke. Ya adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Yuk. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami berjanji mau menaati firman-Mu. Mampukan kami agar kami juga menjadi orang yang setia pada janji. Berkati kami anak-anak sekolah minggu, agar anak-anak sekolah minggu dapat menjadi murid Tuhan Yesus yang baik. Berkati juga guru yang mengajar, biarlah Tuhan memakai dan memberkati. Berkati juga sekolah kami, kiranya corona ini cepat berlalu sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama teman kami, baik di sekolahan ataupun di sekolah minggu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan kiranya memberkati bangsa Indonesia. Berkati juga orang tua kami, Bapak Ibu, termasuk juga kakek nenek, berikan kesehatan, biar orang tua kami tetap sehat dan tetap diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau melanjutkan aktivitas kami, kiranya berkat-Mu memampukan kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hendra. Sama-sama. Dadah. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.